Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Kita sekarang melanjut sesi yang ketiga, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, untuk kali ini kita lanjut bab ke 34. Masuk pada judul yang baru, merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat Allah. Ini kayaknya matanya pada redup ini ya. Ya? Kekenyangan? Harusnya tadi nggak makan dulu ya. Baik, kuis terlebih dahulu. Mau apa yang paling tebal? Ada mic di ibu-ibu nggak? Ada. Baik, ibu-ibu dulu. Jawab langsung. Sebutkan 3 macam rasa takut kepada makhluk, ibu-ibu. 3 macam rasa takut kepada makhluk. Macamnya dulu, belum pengertiannya. Nggak boleh lihat buku. Ada ibu-ibu? Ya, 1. 3 macam takut Kepada makhluk. Yaitu 1 takut syirik, 2 takut hukum haram, 3 takut tabi'in. Takut Tabi. Sudah 3 macam, betul. Saya kasih buku terbaru. Mungkin yang bagian sound system kecilin mic yang 1 itu yang atau pakai mic ini. Taib. Bapak-bapak sekarang siap-siap. Sebutkan surat At-Tolak ayat ketiga. Iya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan. Baik. Kasih ibu-ibu yang ini. Nanti turun gua kasih ibu, ya. Terus pada bapak-bapak lagi. Sebutkan contoh takut yang tidak sampai syirik namun diharamkan. Nah, ini sekarang simbah-simbah dulu jawab. Kok sek enom kabeh iki saya jawab. Di atas 40 tahun. Wes ubanan pokoknya. Nah. Apa? Kepada Allah tapi tidak dengan perantara orang lain. Apa contohnya? Contohnya minta bantuan. apa bantuan? Belum berarti. Belum uban. Nah, Niko. Apa?
Takutnya membuat dia itu mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Contohnya, takut pada siapa? Apa contohnya takut pada manusia? Saya takut sama jenengan juga. Kalau preman gimana coba? Ya takut. Apa contohnya? Contohnya. Saya liane. Mbah Muji. Oh, jauh ngaji neng warak loh. Hati-hati kenapa? Oh, dianggap teroris. Akhirnya orang ngaji gara-gara takut omongan orang. Betul sekali, masya Allah. Mbah Haji. Terus satu lagi. Tadi Mbak Muji. Tadi siapa yang satu ini? Nah. Terakhir. Bapak lagi. Saiki ini ya. 5:30, 5:10. Yang sudah nikah aja, yang sudah nikah lah. Saya belum rapi orang. Ya, harus ada buktinya sudah nikah ya. Baik. Sebutkan 2 syarat tawakal disebut tawakal. Oke, sepuh rapi. Mas ini dulu ya. Apa? Melakukan sebab dan pasrah kepada Allah. Saya kasih buku akidah. Syarah Lum'atul I'tiqad. Harusnya panitianya nanti ganti sembako di sini. Jadi butuh. Iya tambah. Iya, gula, teh. Hah? Ya, sembako habis ini nggak habis. Tapi kan butuh juga simbah-simbah itu untuk ngopi. Iya tambah. Iya, nanti ditambah. Kasih itu. Baik. Kita lanjut bab 34. Merasa aman dari siksa Allah dan putus asa dari rahmat-Nya. Ini 2 hal yang nggak boleh kita lakukan. Seorang muslim tidak boleh dia maksiat terus, lantas dia merasa aman. Saya nggak mungkin disiksa. Ya. Mau merasa aman nggak boleh. Wah, saya ini orang yang paling baik di muka bumi, nggak mungkin saya masuk neraka. Itu namanya merasa aman. Yang kedua di sini putus asa dari rahmat Allah. Artinya dia sudah buat dosa, sudah buat maksiat, sudah buat dosa besar, sudah pernah berzina, sudah berbuat syirik, lantas saya tidak mungkin dapat ampunan Allah lagi. Itu namanya putus asa. 2 ini kira-kira sifat baik enggak ini? Enggak. Maka seorang muslim tidak boleh memiliki 2 sifat. 1, merasa aman dari siksa Allah. Merasa aman dari siksa Allah. Bentuknya apa? Bisa jadi bentuknya dia nganggap diri paling soleh, atau terus melanjutkan maksiat. Saya paling soleh, paling alim. Gak boleh. Harus takut ada siksa Allah di situ. Makanya tadi kita bahas tentang takut kepada Allah. Yang kedua apa? Putus asa dari rahmat Allah. Putus asa nggak boleh. Apa bentuknya? Putus asa dari rahmat Allah. Sudah pernah berbuat dosa, menganggap Allah tidak akan ampuni. Dia putus asa. Allah tidak akan ampuni dia.
Dia merasa putus asa di situ. Gak mungkin dosa saya itu banyak sekali, Allah tidak akan ampuni saya. Jadi orang yang stres mungkin dia bersendirian terus nggak mau bergaul seperti itu. Matur nuwun. Oh ya, ini pengecualian, yang boleh minuman berwarna cuma saya berarti. Ya, antum berarti teh aja ya. Karena kalau saya nggak gula batu kurang semangat. Nggak usah disisakan. Tetap pakai. Yang penting nggak ngalap berkah. Nah itu. Saya kira tobat toh. Dulu paling ngalap berkah terus karo kiai ini. Taib. Sekarang kita lihat ini, Allah berfirman beberapa ayat dulu, mangkeh kali ayat, 2 ayat. Ya, surat Al-A'raf dulu ayat 99. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tiadalah yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Lihat catatan kaki nomor 148. Makar Allah artinya Allah membuai orang-orang yang berbuat maksiat dengan limpahan nikmat yang banyak. Jadi ada yang gak sholat jadi tiang sugih. Ada yang terus maksiat, selingkuh terus, main perempuan terus, malah jadi tiang sugih. Wonten apa mboten? Nanti wae. Ya mungkin di tempat jenengan kalau sini ya ada ya. Jadi tadi apa? Makar Allah artinya Allah membuai orang-orang yang berbuat maksiat, dibuai malah ditambahkan nikmat. Dia buat syirik, nikmatnya nambah terus. Dia buat dosa besar, nikmatnya nambah terus. Dia mabuk-mabukan, nikmatnya malah banyak. Nah, lalu dikatakan tiadalah yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Khasirun, orang-orang yang merugi. Dicatat di situ, di garis bawahi, merasa aman dari makar Allah. Bentuknya apa diantaranya tadi? Maksiat malah diberi tambahan nikmat. Dan ini bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan istilah istidraj. Dicatat itu istidraj. Berbuat maksiat malah diberi nikmat. Kalau orang itu berbuat maksiat lalu ditegur, dikasih musibah, itu cepat sadar. Ya, ada yang buat maksiat, buat syirik, buat dosa besar, ditegur, dikasih musibah langsung. Langsung sadar, oh iya, ini gara-gara maksiat saya. Berhenti dia. Namun kalau orang itu dikasih nikmat, kalau dia itu berbuat maksiat, kira-kira sadar nggak? Sadar atau tidak? Nggak akan sadar. Lupa semuanya. Paling nanti dalam pikirannya, ngapain saya takut dengan maksiat? Wong saya seperti ini saja tetap sugih, saya seperti ini tetap kaya, saya seperti ini dapat tambahan nikmat terus. Wong saya nggak sakit, orang yang sholat malah sakit. Sebenarnya itu bukan standar. Dia dapat nikmat, orang-orang kafir juga dapat nikmat juga sama, atau dapat rizki juga sama. Malah itu lebih bahaya daripada, ingat ya, ingat bandingannya nggih. Lihat bandingannya. Ada orang yang dapat musibah gara-gara dosa, ada orang yang dapat nikmat padahal maksiat terus. Itu dua hal yang berbeda. Yang satu bisa sadar cepat, dia buat maksiat terus ditegur dengan musibah, sadar.
Namun ketika dia itu dapat nikmat, padahal maksiatnya lanjut terus, itu nggak akan pernah sadar. Bahaya yang kedua. Mending nggak minta yang kedua. Malah yang kedua ini jadi bahan koreksian. Kok saya nggak pernah sholat, saya kok nggak pernah rajin ke masjid, kok nikmatnya itu nambah terus ya? Itu nggak akan kita pernah merasa bahwasanya kita ditegur oleh Allah. Maka kadang harus orang koreksi ini. Ini gara-gara saya jauh dari Allah, saya nambah nikmat, ini malah ini buat saya jadi masalah besar. Nah itu tadi namanya makar. Ya, itu yang tadi yang disebut merasa aman dari makar Allah. Di antara bentuknya seperti itu. Hati-hati. Kemudian lihat lagi ayat yang kedua, Al-Hijr ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Wa may yaqnatu qala wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali orang-orang yang sesat. Digarisbawahi, berputus asa dari rahmat Rabb-nya. Dua sifat berarti sudah disebut, Ji. Yang pertama tadi apa? Merasa aman dari makar Allah. Maksiatnya lanjut terus. Yang kedua, berputus asa dari rahmat Allah. Sekarang kaitannya di sini ditulis. Dua hal ini, yaitu apa tadi? Merasa aman dari siksa Allah dan berputus asa dari rahmat Allah. Dua hal ini menafikan kesempurnaan tauhid. Menafikan kesempurnaan tauhid. Dan termasuk dalam dosa besar. Dan termasuk dalam dosa besar. Ya, itu masuk dosa besar. Nanti ada kalimat di beberapa dalil di bawah lagi. Golongkan bab 34 ini masuk dalam dosa besar. Bahasa Arabnya al-kabair. Apa? Al-kabair. Oleh karena itu beberapa ulama itu menggolongkan dosa-dosa besar dalam pembahasan sendiri. Ada pembahasan dari Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dibahas 76 dosa besar. Pernah dikaji di pesantren Darus Solihin juga, sudah rampung. Namun nggak ada rekamannya. Iya, belum ada alat. Jenengan belum nyumbang kamera. Ada lagi kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau yang kedua ini saya belum lihat terjemahannya. Kalau yang pertama itu banyak. Mungkin lain waktu lagi kita bahas ini Al-Kabair 76 dosa besar langsung. Ya, 76 dosa besar itu dibahas. Dosa nomor 1 syirik. Dan di sini juga termasuk karena ada teks di sini nanti menyebutkan ini bagian dari al-kabair, dosa besar, maka merasa aman dari siksa Allah, dosa besar, berputus asa dari rahmat Allah juga dosa besar. Kemudian karena dua hal tadi tidak boleh, berarti apa yang boleh? Lihat di sini, tulis yang bolehnya. Seorang mukmin wajib menggabungkan antara khauf, yaitu takut, dan roja, yaitu harap. Seorang mukmin wajib menggabungkan antara khauf, takut, dan roja, harap, yaitu takut pada siksa Allah, harap pada ampunan Allah. Nggak boleh dia lebihkan salah satunya. Nggak boleh dia lebihkan rasa takutnya berlebihan
saya takut nanti masuk neraka, saya nggak mungkin diampuni lagi. Itu takut berlebihan namanya. Atau rasa harapnya terlalu, rasa amannya dia nanti kalau harapnya berlebih, rasa amannya juga berlebih. Saya nggak mungkin disiksa. Wong saya dapat nikmat terus. Itu bentuknya. Maka harus diseimbangkan dengan apa? Diimbangkan antara takut dan harap. Orang mukmin harus ada takutnya, ada harapnya. Takut kepada siksa Allah, harap pada ampunan Allah. Nggak boleh lebihkan salah satunya. Saya condong pada takut saja, saya nggak mau harap. Nggak boleh. Dia imbangkan di sini. Dia harus memilih takut kepada Allah juga, rasa harap pada Allah juga ada. Jadi khauf dan roja itu seimbang. Nah, kemudian dalil yang berikutnya lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab, menyekutukan Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah. Baik. Ibnu Abbas menuturkan tentang dosa-dosa besar. Di garis bawahi dosa-dosa besarnya. Tadi sudah kita buktikan itu dosa besar. Terus beliau jawab, 1. Asyirku billah. 2. Wal ya'su min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah. 3. Wal abnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, dari siksa Allah. Berarti 3 hal dosa besar di sini ya. Namun ingat kalau disebutkan 3 di sini bukan batasan. Selingkuh belum masuk sini loh, ini selingkuh. Judi belum masuk di sini. Ya. Bukan batasan, cuma contoh. Dosa besar apa di sini? 1. Syirik kepada Allah. 2. Berputus asa dari rahmat Allah. 3. Merasa aman dari makar Allah. 1 lagi perkataan Ibnu Mas'ud, Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia menuturkan, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, merasa aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah dalam meraih cita-cita dan menyelesaikan permasalahan. Baik. Ibnu Mas'ud mengatakan, diriwayatkan oleh Abdul Razak, akbarul kabair, di antara dosa paling besar adalah al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Ini umum di sini, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar, berikan tumbal kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, syirik akbar, masuk dosa besar. Termasuk juga di sini syirik kecil. Syirik kecil juga masuk dalam dosa besar. Ada bentuk syirik kecil, ada 2 macam. Ada yang disebut syirik dalam dalil, namun tidak membuat orang kekal dalam neraka, atau bentuknya perantara menuju kesyirikan. Contoh pernah kita bahas, mengagungkan kubur tiang soleh, mengagungkan kubur orang soleh. Datang ke kuburnya, nganggap doa yang paling afdol di kubur tersebut. Di masjid sini nggak afdol, kurang diijabahi. Namun kalau datang ke kubur, masya Allah nangis-nangis, kemudian minta benar-benar di situ, walaupun minta kepada Allah. Walaupun minta kepada Allah. Kenapa dikatakan perantara? Lama-lama kalau doanya terkabul, kalau minta di situ, dia anggap afdolnya di situ, lama kelamaan akan meminta langsung pada penghuni kubur. Ini kita nggak bahas jenis kuburannya loh. Kuburan siapa terserah. Jenengan pahami sendiri, sudah paham. Ya, banyak yang lakukan wisata-wisata kan? Ya, cuma ke kubur-kubur tadi. Mau ke timur kayak, mau ke selatan kayak, mau ke barat kayak, utara kayak, ada kan ya? Iya banyak ya wes, banyak. Ada. Dia nganggap seperti itu, maka syirik asghar menurut sebagian ulama karena perantara menuju syirik. Masuk juga di sini, masuk dalam dosa besar. Berarti kalau panjenengan mau berdoa gimana? Apa perlu datang ke kubur nganggap afdol di situ? Enggak, berdoa di masjid panjenengan sendiri, berdoa di tengah malam di rumah sendiri lebih afdol daripada ke tempat tadi. Malah kalau kita ke situ doa terkabul, kita tuh merasa dapat nikmat terus, datang lagi besoknya.
Terus terkabul lagi, datang lagi besoknya. Malah maksiat lanjut terus, syiriknya lanjut terus, dan dia tidak sadar kalau itu adalah Allah mengantarkan dia pelan-pelan pada kesesatan terus. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika orang itu sesat, diantar terus atas pilihan dia sesat, dia malah bertambah sesat. Jadi syirik itu gara-gara kita sendiri. Kita mau sesat, akhirnya tambah lama syiriknya makin parah. Awalnya nganggap afdal loh di situ. Besok-besoknya nganggap lebih lagi daripada itu. Saya harus minta pada penghuni kubur ini. Lama-lama lagi tumbal lakukan di situ. Lama-lama lagi sholat nanti ditujukan pada penghuni kubur. Bisa lebih daripada itu. Makanya ini dicegah. Syirik asghar juga masuk di sini. Lalu wal amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Lalu yang ketiga wal kunutu min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah. Kalau tadi merasa aman dari makar Allah. Kemudian wal ya'su min rauhillah, juga berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Maka jangan orang itu berputus asa walaupun dosanya itu banyak. Walaupun itu dosa syirik. Dosa syirik kalau kita bertobat diterima enggak? Diterima. Dulu itu senangnya sajen, dulu itu senangnya untuk kasih tumbal pada selain Allah. Tobat sekarang. Dia tinggalkan itu. Diterima enggak? Diterima. Dosa apapun diterima. Mau dosa syirik pun diterima. Dulu benda-benda keramat itu dia suceni pas kapan? Nah, malam siji suro. Terus airnya diapain sisanya itu? Nah, wes kena meneh. Iya tak betul lah. Nganggo keramas juga. Ya Allah, padahal itu wis karatan loh mbak. Karatan loh itu bahaya ya. Kalau sudah paham itu tinggalkan. Ora dibaleni meneh lho sesuk. Berarti benda-benda kayak gitu diapain nanti? Hah? Kalau masih tajam bisa potong bawang pakai itu. Bisa enggak itu? Ora mungkin. Ora tajam. Enggak mungkin. Ya berarti sudah simpan itu, kalau enggak dipatahkan atau dibuang. Ya, enggak ada berkahnya di situ. Air ini enggak ada berkahnya loh di sini. Mau dipakai untuk mandi, enggak akan datang berkah. Berkah enggak ada disebut dalam itu, enggak ada. Bisa penyakit malahan. Sama juga mau kebaikan diraih pun karena mengagungkan ini juga enggak ada sama sekali. Tobat di situ. Kalau tobat Allah ampuni tadi. Dosa apapun, meskipun dosa syirik, Allah terima tobatnya. Termasuk juga yang dosa besar. Allah terima tobatnya. Yang penting gak diulang lagi. Karena orang muslim kalau tobatnya itu nasuha, 3 hal dia harus lakukan. Menyesal, kembali taat, yang kedua, yang ketiga, bertekad tidak mau kembali lagi. Jangan-jangan nanti mikir kerisnya lagi, wah ini eman-eman nih, saya cuci lagi nanti. Nggak ada itu mikir itu lagi, balik, tinggalkan. Paham ya? Niki lho sing urung tobat-tobat niki lho saking syirik. Ya itu nggak diulang-ulang lagi, nggak bawa berkah. Jenengan mau cuci setiap tahun pun itu malam siji suro itu nggak akan dapat berkah sama sekali. Rumah nggak akan berkah di situ, malah rumah jadi kuburan nanti di situ. Nggak ada berkah. Rumah mau aman gimana kalau gitu? Sholat, ngaji, ya itu baru aman. Kalau seperti tadi diurus-urus terus nggak akan dapat berkah. Rumahnya jadi seperti apa? Kuburan. Kuburan berarti penuhnya cuma setan aja di situ. Setan datang nongkrong di situ, dapat tempat bermalam di situ. Pernah kan Nabi SAW sebut, setan itu mau bermalam di dalam rumah. Yang ketika orang masuk dalam rumah tidak pernah baca zikir. Setan katakan pada teman-temannya, pasukan-pasukanku, teman-temanku, kita masuk dalam rumah ini. Di dalamnya dia tidak baca zikir. Dapat tempat tidur gratis. Tidurnya berarti bareng sinten? Ya wes.
Kalau nggak mau tobat kayak gitu loh. Dalamnya penuh setan. Makanya kalau orang masuk dalam rumah ini kok nggak tenang, kayak nggak ada ruh di dalamnya gitu. Kok nggak bercahaya, ya? Nggak nyaman. Bisa jadi tidak ada sholat, tidak ada apa? Zikir. Tobat. Nah sekarang lihat kandungan bab Al-Masail. Kandungan bab 1. Tafsir surat Al-A'raf ayat 99. Nah tadi afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Maka apakah mereka masih merasa aman dari makar Allah? Tiadalah yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Terus Al-Hijr ayat yang kedua. 2. Tafsir surat Al-Hijr ayat 56. Tafsir Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ya, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali mereka orang-orang yang sesat. Merasa tidak akan diampuni lagi malah sesat. Orang sudah bunuh sampai 99 nyawa saja masih diterima tobatnya loh. Plus 1 dia genapin jadi 100. 99 nyawa. Plus dia genapin jadi 100. Dikarenakan satu orang dia bunuh, orang ini salah beri fatwa. Kapan orang itu salah beri fatwa? Kita itu nganggap orang itu sudah jenggotan, kemudian batunya apa? Ireng. Lalu itu sering ke masjid, kita nganggap wah itu paling ini bisa jawab. Maka orang ini ketika sudah bunuh 99 nyawa, tanya pada orang seperti ini yang nggak punya ilmu, tanya tobat saya diterima enggak? Enggak diterima. Wes dipateni sisan. Digenapin jadi berapa? 100, wes dipenggal. Genap 100, namun dia masih pengen tobat lagi. Ditanya lagi siapa yang bisa memberikan saya petunjuk agar saya minta fatwa pada orang yang bisa memberi fatwa dengan benar. Ditunjukkanlah pada orang berilmu. Orang berilmu jawab, tobatmu diterima kalau benar-benar bertobat. Berarti orang yang bunuh sampai 100 nyawa pun bisa diterima tobatnya. Jadi dosa apapun itu masih bisa. Sama seperti dulu kita pernah bahas juga. Ada seseorang yang ini dikenal dengan hadis bitaqah. Dosanya itu dibentangkan sejauh mata memandang. Satu catatan dosanya dibentangkan panjang sekali. Ditanya pada orang ini, Allah tanya dengan dia. Tanya padanya, apakah kamu mengingkari semua catatan dosamu ini? Enggak. Kamu gak yakin gak ada kebaikanmu lagi yang lainnya? Enggak, saya gak merasa ada kebaikan yang lainnya. Lalu Allah tunjukkan, ternyata kamu punya satu kartu ampuh yang disebut dengan kartu bitaqah. Bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Maka kejelekannya yang banyak ditimbang di satu daun timbangan, kebaikannya yaitu berisi kartu bitaqah tadi ditimbang di timbangan yang lainnya. Maka beratlah kalimat la ilaha illallah tadi mengalahkan datang dosa yang begitu banyak. Maka menunjukkan bahwasanya dosa banyak pun masih bisa Allah ampuni. Syarat paling utama kalau kita bertauhid, tidak berbuat syirik. Makanya syiriknya tadi tidak ada ampun di syirik. Dan panjenengan ini punya tugas, Bapak Ibu-ibu punya tugas dakwah ini lebih penting daripada jenengan urus amalan yang tidak ada tuntunan. Ini kalau tidak ditobati, nggak bertobat tadi. Dari tadi air berkah tadi itu nggak tobat sampai mati di bawah, maka akan kekal dalam neraka. Namun kalau dosa karena amalan tidak ada tuntunan masih bisa dimaafkan. Namun kalau dosa ini tidak dimaafkan, makanya harus bertobat di dunia. Lihat sedulurnya, lihat kerabatnya, kok jadi dukun, dakwahi itu. Dia masalah besar. Ada kok masih percaya takhayul kayak gitu, dia ajarin itu. Ini biang masalah yang paling besar. Itu nanti akan membuat orang itu selamat. Pokoknya selamat kuncinya satu, bertauhid, meninggalkan syirik. Tanpa ini nggak mungkin selamat. Walaupun punya catatan dosa ini masih bisa dimaafkan. Yang penting punya tauhid saja. Paham ini ya? Ya. Jadi dakwahkan ini baik-baik. Takmir masjid yang hadir juga demikian. Dakwah ini lebih penting. Jadi berajinkan utak-atik yang amalan-amalan itu pelan-pelan itu bisa ditinggalkan. Namun ini kalau nggak tinggalkan, jamaah itu kena masalah.
Lalu bab apa faedah berikutnya? Yang ketiga. 3. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang merasa aman dari makar Allah. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang merasa aman dari makar Allah. Dia merasa aman terus, diberi nikmat terus, tidak merasa bahwasanya itu punya dosa, tidak merasa bahwasanya maksiatnya ini masalah, ya, rasa aman terus malah kena ancaman di sini, dosa besar tadi. Terus yang terakhir yang keempat. 4. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang berputus asa. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang berputus asa. Berputus asa dari apa? Dari rahmat Allah. Selesai bab 34. Istirahat 3 menit. Tarik nafas dulu.